harus melindungi uang dan harta sendiri dengan baik, juga harus melindungi. Gadis itu melihat sekeliling lalu mendekat ke telinga Dewi berbisik, "Kesucian." Saat berpikir bahwa Lorenzo sudah memeluk, menyentuh, dan menciumnya, apa itu termasuk kesuciannya sudah dirampas? "Aku lihat kamu masih muda, seharusnya masih belum melakukan itu kan?" tanya gadis itu dengan nada bergosip. "Aku tidak tahu itu termasuk atau tidak." Dewi sedikit gugup. "Pernah tidur bersama?" "Kalau sudah tidur bersama, berarti termasuk." Gadis itu terlihat marah. "Hais, kelihatannya kamu sudah ditipu pria. Tapi yang penting, dia tidak menipu uangmu. Aku beritahu, tidak ada pria baik di dunia ini. Setelah mendapatkanmu, dia pun mulai bersikap dingin dan kasar, mengabaikanmu, tidak membalas pesanmu, juga tidak menjawab teleponmu." "Benar." Dewi semakin marah saat memikirkannya. Ternyata semua trik pria brengsek di dunia sama. "Kalau kamu sudah tidak ada nilai untuk dimanfaatkan, dia akan mencari kesempatan untuk mencampakanmu. Kalau kamu masih punya nilai untuk dimanfaatkan, dia akan segera datang mencarimu untuk memberi penjelasan, minta maaf, dan membujukmu pulang." Gadis itu menjelaskan trik pria brengsek pada Dewi selangkah demi selangkah. Dewi mendengarkannya dengan sangat serius, hampir mengambil buku catatan kecil untuk mencatatnya. "Aku beritahu, saat dia mencarimu, kamu jangan peduli padanya. Kalau memaafkannya satu kali, maka akan ada kedua kali, ketiga kali. Kelak harus memaafkannya selamanya, dan kalian juga akan terus bertengkar karena alasan yang sama dengan sekarang." Gadis itu berkata dengan sangat detail, benar-benar lupa bahwa tadi dia masih menangis dengan sangat sedih. Dia merasa sudah bertemu dengan seseorang yang sama malangnya dengan dia, maka merasa tidak begitu malang lagi. Juga bisa berbagi pengalamannya dengan serius, langsung merasa punya pencapaian. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" Terlebih lagi, Dewi mendengarkannya dengan begitu serius, menganggapnya sebagai pembimbing idola. "Jangan berhati lunak." Gadis itu terus mengajarinya. "Tidak peduli bagaimanapun dia menjelaskan dan memohon padamu, jangan pedulikan dia. Dia hanya berbohong padamu." Setelah berhenti sebentar, gadis itu bertanya dengan penasaran, "Oh ya, kenapa kalian putus?" "Dia dinas keluar kota. Lalu seorang gadis yang punya gosip dengannya juga dinas ke kota itu. Saat aku menelponnya, ada suara gadis itu di telepon." "Itu benar." Gadis itu memukul pahanya, berkata dengan penuh semangat, "Kamu diselingkuhi, pasti sudah diselingkuhi. Dia dan wanita itu pasti ada masalah. Jelas bahwa dia mengajak wanita itu untuk pergi melakukan hal yang tidak-tidak tanpa memberitahumu." Saat mendengarnya, api amarah Dewi membara lagi. Sangat berharap bisa bergegas ke negara Maple untuk membunuh Lorenzo. Dasar pria bajingan, malah berani berselingkuh. Mengenai berselingkuh, itu hanya ada 0 kali dan ribuan kali. Kamu tunggu saja. Kalau kali ini kamu memaafkannya, kelak kamu akan memaafkannya terus-menerus. Gadis itu terlihat seperti seorang yang sangat berpengalaman. "Aku sudah berpacaran 8 kali. Aku sangat memahami pria." "Kamu benar." Diam-diam Dewi memutuskan tidak akan pernah memaafkan Lorenzo. "Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya.
Gadis itu menarik Dewi terus bicara. Pertama-tama, kamu harus mematikan ponsel. Kehilangan kontak. Tunggu, Dewi menyelanya bertanya dengan bingung. Bukankah sudah putus? Kenapa masih harus melakukan yang tidak perlu? Meski sudah putus, kamu tetap harus menghukumnya. Gadis itu marah. Dia menipumu, melukaimu, dan membuatmu sedih. Apa kamu tidak ingin memberinya pelajaran? Itu kalau dia melakukan kesalahan dan tidak dihukum, kelak dia akan terus menyakiti gadis lain. Kamu benar, kehilangan kontak. Lalu Dewi merasa gadis itu benar-benar seorang pakar cinta, harus belajar darinya. Kenapa harus kehilangan kontak? Karena setelah putus beberapa waktu, pria akan menyesalinya. Ditambah lagi dengan sifat posesif, dia takut kamu akan mencari pacar baru. Kalau kamu kehilangan kontak, dia akan panik dan cemas, mengira kamu sudah menemukan orang lain. Saat itu, dia akan menggila. Yang kita inginkan adalah mengacaukan mentalnya, membuatnya rumit, tergila-gila padamu. Gadis itu berbicara semakin bersemangat. Saat itu, posisimu berubah dari rendah ke tinggi, punya hak untuk bicara dan membuat keputusan. Aku mengerti. Dewi terus mengangguk. Selanjutnya, kalau dia tidak bisa melupakanmu dan kamu punya nilai yang sangat tinggi, dia akan datang mencarimu. Saat itu, gadis itu berhenti bicara, mulai jual mahal. Aku lelah. Anak dalam perut sedang menendangku. Tidak bisa bicara lagi. Kalau sudah sampai tahap itu, kamu tanya padaku lagi. Aku berikan nomor teleponku padamu. Oke. Dewi segera mencatat nomor ponselnya. Apa rumahmu di Swedolan? Iya, kalau kelak ada masalah, kamu bisa mengajakku bertemu dan ngobrol. Gadis itu terlihat marah, tapi mengajar secara gratis juga cukup melelahkan, terutama perutku sudah begitu besar. Saat bicara sampai di sini, dia masih memegang perut, terlihat sangat sedih. Semua uangku sudah ditipu, sekarang hanya sisa sedikit. Tidak tahu apa orang tuaku akan peduli padaku atau tidak. Kalau tidak peduli, aku tidak punya uang untuk melahirkan. Seharusnya tidak akan seperti itu. Saat melihatnya sedikit kasihan dan merasa tidak enak hati karena sudah belajar begitu banyak ilmu, Dewi segera membuka dompet memberikan semua orang tunai padanya. Anggap saja sebagai biaya belajarku. Ini sungguh tidak enak hati. Gadis itu sedikit tersanjung. Ini ada beberapa puluh juta. Ambillah, Dewi berkata dengan santai. Itu tidak seberapa. Aku masih punya sangat banyak. Baiklah, terima kasih. Sikap gadis itu berubah 180 derajat, seolah bertemu dengan klien besar. Kakak, kalau kelak ada masalah, cari aku kapan saja. Aku bisa mengajarimu setiap saat. Kalau kamu ada waktu, aku juga bisa menceritakan kisah ke-8 pacarku padamu. Kalau mendengar kisah, itu tidak perlu. Dewi segera berkata, lain kali, kalau bertemu masalah seperti ini dan tidak tahu harus bagaimana, aku akan tanya padamu lagi. Oke, ponselku aktif selama 24 jam. Kamu bisa mencariku kapan saja. Gadis itu mengangguk dengan gembira, merasa sudah bertemu dengan seorang penyelamat.
Uang si gadis bodoh ini sungguh mudah ditipu. Kalau ada dia, aku tidak perlu takut dan tidak punya uang untuk dirawat di rumah sakit. Saat melihat tampangnya yang puas, Dewi menaikkan sudut mulutnya. Keduanya saling meninggalkan nomor telepon dan nama, mengobrol sepanjang jalan. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Dengan sekira pesawat tiba di Switzerland, keduanya berpisah setelah keluar dari bandara. Brandon datang menjemput Dewi mengendarai sebuah mobil balap kuning sangat keren. Dia langsung bertanya begitu bertemu Dewi. "Dewi, kamu sudah putus dengan Lorenzo kan?" Dewi memelototinya berkata dengan kesal, "Bukan urusanmu." "Hehe, aku perhatian padamu." Brandon bersandar padanya sambil cengengesan. "Di mana kopermu?" Dewi melemparkan tas punggung padanya. "Di dalamnya ada barang berharga, simpan dengan baik." "Apa itu?" Brandon membuka dan meliriknya, kedua matanya berbinar. "Astaga, begitu banyak perhiasan. Dari mana kamu mendapatkannya?" "Si bajingan itu yang memberikannya." Dewi langsung kesal begitu teringat pada Lorenzo. "Apa hebatnya? Kelak aku juga akan membelikannya untukmu." Cahaya di mata Brandon menghilang dalam sekejap, berkata dengan angkuh, "Memangnya, kenapa kalau dia kaya? Dia tidak setia, juga tidak tulus padamu." "Diam!" Dewi marah sambil mengerutkan kening. "Berisik sekali." Brandon tidak berani bicara lagi, membuka pintu mobil dengan semangat, mengantar Dewi masuk ke mobil. Dewi melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak ada orang yang mencurigakan. Brandon menyalakan mobil dan melaju keluar, juga menyalakan musik, mengendarai mobil dengan santai di jalan raya yang lebar. Hati Dewi masih tegang, tidak berani gegabah. Sampai mobil melaju di jalan yang tidak ada orang, barulah dia merasa lega, bertanya pada Brandon, "Sekarang Bibi Lauren dan Paman Joshua ada di mana?" "Paman Joshua ada di yayasan, Bibi Lauren ada di panti asuhan." Brandon berkata, "Dia berjaga di rumah sakit beberapa hari lalu. Hari ini ada masalah di panti asuhan, maka dia pergi ke sana sebentar." "Bukan masalah besar kan?" tanya Dewi. "Masalah kecil." "Kalau begitu, langsung ke rumah sakit." Dewi sangat tegas. "Hubungi rumah sakit. Aku mau tahu keadaan Lesi." "Oke." Brandon menyetir sambil menghubungi rumah sakit. Saat tahu Dewi akan segera datang, pihak rumah sakit segera meminta dokter yang merawat Lesi untuk menunggu. Saat masih di perjalanan, Bibi Lauren menelpon lagi bertanya apa Dewi sudah sampai. Dewi bilang bahwa dia sudah tiba sejak tadi. Segalanya lancar, juga bilang bahwa sekarang langsung pergi ke rumah sakit. Bibi Lauren bilang bahwa masih ada beberapa hal yang harus ditangani di panti asuhan, akan pergi ke rumah sakit nanti, lalu berpesan padanya agar dia dan Brandon harus sangat hati-hati. Setelah menutup telepon, Dewi menghela nafas. Kelihatannya luka Denny yang digigit rongrong masih belum sembuh. Sekarang tidak punya tenaga untuk membuat masalah. Mungkin rekannya juga tidak berani bertindak seorang diri." "Seharusnya begitu." Brandon mengangguk. "Akhir-akhir ini tempat kita cukup tenang. Panti asuhan juga tidak ada masalah. Yang terpenting adalah penyakit Lesi." "Bibi Lauren hanya bilang penyakit Lesi serius, tapi tidak bilang secara spesifik. Apa kamu tahu kondisinya?" tanya Dewi. Saat panti asuhan meledak, sepotong besi menancap di tubuh Lesi. Potongan besi sudah dikeluarkan dengan operasi. Meski limpahnya terluka, tapi kondisinya termasuk stabil. Entah kenapa 2 hari ini tiba-tiba mulai terjadi komplikasi, kata Brandon. "Siapa yang melakukan operasi?"
Dewi bertanya dengan tergesa-gesa. Apa tekniknya bagus? Kabarnya dia adalah dokter bedah terbaik di Swedolan. Saat itu kondisi Lesi tidak begitu rumit. Para ahli bedah juga bisa menanganinya. Itu sudah berlalu begitu lama. Hanya saja tidak ada yang menyangka bisa ada komplikasi. Dokter juga sangat terkejut. Brandon menyetir sambil menjelaskan situasi pada Dewi. Dewi merasa tidak tenang secara logika. Untuk masalah bedah seperti itu mungkin terjadi komplikasi. Itu juga dalam masa pengawasan. Sudah berlalu begitu lama, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Mengapa tiba-tiba terjadi komplikasi? Mungkinkah masih ada potongan besi yang tidak diangkat saat operasi? Atau mungkin ada luka atau penyakit tersembunyi yang tidak diketahui? Tapi semua kemungkinan itu sangatlah kecil. Lagian mereka adalah ahli bedah terkenal, kemampuan medisnya pasti bagus. Tapi kalau bukan masalah itu, lalu apa? Mereka tiba di rumah sakit dengan cepat dan lancar. Max, yaitu dokter yang merawat Lesi, sudah menunggu di kantor. Brandon menemani Dewi menemui Mark. Mark mengeluarkan berbagai daftar pemeriksaan dan pengobatan Lesi, menjelaskan kondisinya pada Dewi secara detail. Dewi melihatnya dengan teliti. Sejauh ini dia tidak menemukan kesalahan yang dilakukan Mark. Dia memang mengobati sesuai rencana. Selain itu, hasil pemeriksaan saat itu menunjukkan bahwa Lesi tidak mengalami luka lain. Aneh kalau tidak ada luka lain dan operasi juga berhasil. Kenapa bisa terjadi komplikasi? Mark juga sangat bingung dengan hal ini, berkata, "Aku terus memperhatikan kondisi anak itu. Sebelumnya baik-baik saja. Aku pergi ke luar negeri beberapa hari lalu. Begitu kembali, aku langsung dengar bahwa dia mulai demam berulang kali." Penjelasan Mark serius dan bertanggung jawab, tidak ada yang mencurigakan. Setelah melihat daftar riwayat penyakit dan laporan pemeriksaan terkait, Dewi pergi ke bangsal untuk mengunjungi Lesi. Lesi yang malang sudah demam sampai sangat panas, tidak sadarkan diri. Dia baru berusia 6 tahun, sekarang menjadi sangat kurus. Dewi memeriksa Lesi dengan teliti, mengambil sampel lain untuk diperiksa, lalu memulai pengobatan. Mark membawa beberapa tenaga medis untuk membantu. Semuanya berjalan dengan lancar. Brandon terus menunggu Dewi di luar bangsal. Tak lama Bibi Lauren datang saat tahu Dewi sedang mengobati Lesi. Dia tidak masuk untuk mengganggunya, hanya berkata pada Brandon, "Masih ada masalah di panti asuhan. Aku harus segera pergi. Kamu tunggu Dewi di sini. Jangan pergi kemana-mana. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja." "Iya, aku tahu." Brandon terus mengangguk. "Ada apa hari ini? Bibi dan Paman begitu sibuk." Paman Joshua menemukan ada masalah korupsi di yayasan. Orang yang terkait ingin melarikan diri, maka dia harus segera ke sana. Selain itu, di kamera pemantau, aku menemukan ada orang misterius berpakaian hitam menyelinap ke panti asuhan. Aku cemas Denny atau rekannya menaruh bom lagi, maka memeriksanya bersama polisi. Bibi Lauren menjelaskan. Astaga, Brandon sangat terkejut. Kalau begitu, harus diperiksa dengan baik. Gawat kalau terjadi ledakan lagi. Benar, karena itu aku tidak berani menundanya. Ekspresi Bibi Lauren serius. Kalau dulu aku pasti akan menemani Dewi saat dia pulang. Tapi hari ini sungguh tidak bisa. Tapi aku selalu merasa tidak tenang. Kondisi cukup tenang beberapa waktu ini. Begitu Dewi kembali, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak masalah yang terjadi bersamaan, membuatku dan Paman Joshua sibuk. Maksud Bibi, mungkinkah Denny yang melakukan semua ini? Wajah Brandon langsung memucat. Mungkinkah sengaja ingin memisahkan kalian untuk menghadapi Dewi?
ada kemungkinan seperti itu. Bibi Lauren mengerutkan kening. Karena itulah aku menyuruhmu untuk menjaganya dengan baik. Jangan sampai terjadi masalah. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Ini rumah sakit tempat umum. Jangan bicara omong kosong. Kamu menceritakan hal seperti itu pada seorang pembunuh profesional. Bibi Lauren berkata dengan marah. Aku tahu kamu tidak bisa bertarung. Tidak akan begitu berguna. Tapi bisa menjaga kan? Aku sudah mengutus pengawal ke sini. Akan segera tiba. Sebelum itu, kamu jaga di sini dengan baik. Jangan pergi sembarangan. Meskipun kebelet, kamu tetap harus tahan. Iya, aku tahu. Setelah mengantar Bibi Lauren ke lift, Brandon segera kembali menunggu di luar ruang operasi. Operasi sudah berlangsung selama lebih dari 3 jam. Saat melihat lampu peringatan di luar ruang operasi, Brandon sedikit cemas, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dewi baru menjalani operasi, tubuhnya masih belum pulih, juga berada di pesawat selama belasan jam melakukan perjalanan panjang. Semua itu sudah cukup melelahkan. Begitu turun dari pesawat, dia bergegas ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Belum minum sama sekali. Tidak tahu tubuhnya bisa tahan atau tidak. Saat sedang berpikir yang tidak-tidak, tiba-tiba ponsel Brandon berdering. Seorang perawat segera menghampiri untuk mengingatkannya. Pak, di sini tidak boleh menjawab telepon.